Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian vektor di R2, yaitu di ruang 2 atau di ruang dimensi 2. Jadi, vektor di ruang 2 itu adalah vektor-vektor yang terletak pada bidang datar. Nih bidang datar kan. Sebagai contohnya itu ada vektor AB. Kita lihat gambarnya, ada vektor AB. Dan ada vektor U yang terletak pada bidang alfa. Nah, notasi vektor itu dia bentuknya itu ada X, Y, atau dia ini untuk mendatar ya. Kalau menurun dia bentuknya kayak gini, S, Y. Jadi dia itu ada komponen horizontal dan vertikal. Horizontal itu ada X, Y. Nah, vertikal dia ke bawah, X, Y, dia ke bawah. Terus ada dia besar vektor. Besar vektor itu dilambangkan dengan, misalnya ada vektor U ya. Jadi dia dilambangkan dengan kayak gini. Ada tanda mutlak, lalu ada vektor U. Nah, tadi kan dia notasi vektor itu kan dia ada X, Y, bisa juga A, B. Itu sama aja. Nah, jadi kalau untuk besar vektor itu dia rumusnya mutlak vektor U sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi nilai si vektor U, nilai vektor U, di mana vektor U itu nilainya itu A, B. Nah, AB ini kita kuadratkan, itulah dia untuk mencari besar vektor. Selanjutnya ada C, vektor satuan. Nah, lambangnya gini, elemen vektor U. Nah, rumusnya itu vektor U dibagi besaran vektor U. Nah, ini juga bisa bentuknya kayak gini ya. 1 per besaran vektor U dikali vektor U. Ini bisa kayak gini. Nah, kalau kita masukin nilainya si vektor U, yang ini yang A, B. Jadi gini dia bentuknya. 1 per akar, ya kan, besaran vektor U, akar A kuadrat tambah B kuadrat dikali vektor U. Vektor U berapa tadi? A, B. Nah, ini dia rumusnya untuk vektor satuan. Selanjutnya ada vektor 0. Vektor 0 itu dia dilambangkan dengan gini. 0 ada tanda panahnya di atas. Nah, vektor U itu nilainya ya 0. 0, atau bisa kita tulis ke samping 0,0. Selanjutnya ada vektor posisi. Nah, ini gambarnya. Kalau kita lihat vektor posisi, dia bilang kan nilai A-nya 3,2. Kenapa 3,2? Nah, ingat tadi, notasi vektor itu kan X, Y kan? Nah, berarti kita lihat dari gambar ini, bisa kita lihat nilai X-nya itu berapa? X-nya ke kanan. Nilai X-nya itu ada 3 kan? Titiknya di 3. Kita tarik 3. Kan titiknya si A itu kan di sini kan? Berarti kita tarik 3. Berarti untuk X-nya itu 3. Nah, untuk Y-nya itu ada -2. Maka dia gambarnya seperti ini. Nah, contohnya ya. Contoh lain kita gambarkan. Misalnya vektor OP itu nilainya 6,3. Nah, kalau kita gambarkan dia bentuknya kayak gini. Ini X, ini Y. OP 6,3 ini 6-nya untuk yang X. Berarti kira-kira 1. Di tengah ini 0 ya. 0 inilah yang disebut vektor 0 tadi. Vektor 0. Ke atas Y-nya itu ada 3. 1, 2, 3.
Berarti vektor OP itu dia bentuknya letaknya di, kita tarik ya, dari 3 dulu, kan 6,3 kan, ke si 6. Nah, ini kita buat titik di sini. Titik ini kita garis ke O. Lalu kita buat panahnya. Inilah dia vektor OP. Kalau kita gambarkan seperti ini dia gambarnya. Nah, kalau cari besarannya, tadi kan rumus besarnya itu kan dia dikuadratkan kan. Berarti OP, vektor OP, tadi vektor OP itu ada 6,3 kan nilainya. Maka besaran vektor OP itu sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kuadrat itu berapa? 6 kali 6 berarti 36. Akar 36 ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3 berarti 9. Berarti 36 tambah 9 itu berapa? Ada 45. Nah, 45 ini bisa kita kecilkan lagi. Gimana 45? 45 itu berapa kali berapa ya? Yang ada angka akarnya 9 dikali 5. Akar 9 itu berapa? 3 kan? Berarti 3 akar 5. Maka besaran OP itu 3 akar 5. Nah, kalau dia tanya vektor satuannya, vektor satuan tadi itu bentuknya apa? Dia gini kan bentuknya, berarti vektor satuan untuk OP kita buat gini. Berarti vektor OP dibagi besaran satuan dari vektor OP, ya kan? Ini bentuknya bisa juga kayak gini ya, 1 per besaran satuan vektor OP dikali vektor OP. Nah, 1 per, nih besaran satuan OP tadi kita dapat berapa? 3 akar 5, berarti 3 akar 5 dikali si OP, vektor OP 6,3. Bisa juga kita buat ke bawah gini, 6,3, sama aja ya. Nah, ini kita kalikan ke sini, 1 per 3 akar 5 ini kita kalikan ke dalam. Jadi buka kurung, 6 per 3 akar 5, bawahnya 3 per 3 akar 5. Gini dia bentuknya. Nah, boleh kita tulis ke samping juga. Jadi kalau kita tulis ke samping jadi 6 3 akar 5, 3 akar 5. Nah, kalau kayak gini dalam matematika boleh kita kecilkan atas sama bawah. Sama-sama kita bagi 3. Jadi 2 per akar 5, 3 bagi 3, 1 per akar 5. Selanjutnya ada kesamaan vektor. Vektor itu dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah yang sama. Contohnya misalnya ada vektor AB. Ada vektor AB. Dan ada vektor PQ. Nah, AB dan PQ ini kan sama. Makanya bisa kita tulis vektor AB sama dengan vektor PQ karena memiliki kesamaan vektor. Selanjutnya itu vektor berlawanan. Nah, kalau tadi kesamaan vektor, dia kan besarnya sama, arahnya sama. Nah, kalau dia berlawanan ini, dia arahnya itu berlawanan. Jadi kalau misalnya ada vektor AB tadi kan, ada vektor AB. Dia berlawanan, berarti ada vektor KL. Maka kita bisa tulis vektor KL ini berlawanan dengan vektor AB. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.